Kalau kita melihat lukisan di kanvas atau dinding dilukis oleh pelukis, misalnya melukis manusia, dan lukisannya itu 4 dimensi, terlihat seperti nyata. Orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya itu pasti sangat kagum, sangat heran dan terkejut, dan mereka akan mengatakan, wah, persis. Kagum dengan lukisannya, kok bisa dia melukis persis, nggak buat belas. Gampangnya dia melukis. Kita pun kagum dengan kecerdasannya dia di dalam melukis, sehingga memiliki pengagungan dalam hati kita kepada si pelukis tadi ini. Padahal kita tahu bahwa itu hanya lukisan yang sempurna karena pewarna, karena puas, dinding, tangan, dan yang lain sebagainya daripada alat atau pendukung daripada terjadinya lukisan tersebut. Padahal kalau kita globalkan, orang ini bisa melukis dan terlihat indah itu karena alat-alat tadi ini. Tanpa alat ini, apakah bisa? Nggak bisa. Dia tidak bisa membuat lukisan tanpa adanya alat tersebut. Bisa dengan adanya alat. Tapi kenapa kita kok nggak pernah heran ya? Nggak pernah kagum dan tidak pernah mengagumkan Allah yang lebih mengagumkan daripada gambaran atau lukisan si pelukis tadi. Coba pikir, Allah menciptakan manusia itu dari sperma yang tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada itu sperma. Diciptakan oleh Allah sperma, dan diletakkan sperma itu di tulang rusuk dari suami atau di taroib daripada istri. Kemudian dikeluarkan dari tulang rusuk dan taroib oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan keduanya di satu tempat. Mulai dikelola, mulai diproses. Kemudian ditentukan oleh Allah ketentuan harinya, bulannya. Setelah itu digambar oleh Allah dengan gambaran yang terbaik. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut, ada jari-jari, ada tulang rusuk dan yang lain sebagainya. Kemudian ada tulang-tulangnya, ada otot-ototnya, ada persendiannya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pendengar, dikasih penglihatan, dikasih pengetahuan, dikasih lisan bisa berbicara. Walhasil Allah ini lebih hebat. Tapi kita nggak pernah memikirkan
dan tidak pernah kagum, justru kagum dengan lukisan tadi itu. Padahal kalau kita perhatikan dari setiap ciptaannya Allah ini banyak yang tidak terpikir. Disebutkan diantaranya oleh Imam Ghazali dengan tangan, dua tangan. Tangan ini dipanjangkan keduanya oleh Allah. Ada tujuannya. Terus kemudian telapak tangan kenapa dibuat lebar gini? Enggak dibuat lurus, trapes, tapi dibuat lebar. Kemudian kenapa jari itu ada 5? Kemudian kenapa kok dipisah antara 4 dengan ibu jari? Kemudian panjangnya ibu jari kenapa enggak seperti yang 4? Kenapa enggak lebih pendek? Ini kalau kita mau merenungi hal ini aja mengagumkan. Karena itu katanya Imam Ghazali, kita ini sibuk memikirkan yang lain, lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sibuknya kita apa? Perut kita, kemaluan kita, ya, sehingga kamu tidak mengetahui daripada dirimu kecuali apa? Lapar, kamu makan, kenyang kamu tidur, syahwat kamu jima, marah kamu bunuh. Nah, kalau seperti ini yang kita ketahui dari diri kita, berarti kita dengan binatang sama. Padahal kekhususian manusia yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada bahima, binatang, itu adalah ma'rifatullah ta'ala, mengetahui Allah lewat apa? Lewat pandangan ciptaannya Allah, baik di langit maupun di bumi, yang ada di dunia maupun yang di akhirat. Dari situ seorang hamba manusia kumpul masuk di kelompoknya al-malaikatul muqarrabin, dibangkitkan, dikumpulkan bersama zumratin nabiyyin wasiddiqin, keluar dari apa? Kedudukan binatang. Kalau manusia itu radhiya minad dunya bi syahwatil bahaim, dia hanya senang dengan syahwat-syahwatnya bahima, ya berarti dia lebih buruk daripada bahima, lebih jelek daripada bahima. Nah, karena itu pikir, Allah menciptakan ini hebat, kok kita bingung dengan lukisan orang melukis yang mereka bisa melukis dan nampak indah dengan bantuan alat, sedangkan Allah enggak bisa melukis kita dan mengatur kita segalanya. Ini lebih hebat.